Waalaikumsalam Pak Aris. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu Puput, saya mengganggu waktunya. Jadi seperti yang kita bicarakan kemarin bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik. Jadi supervisi akademik itu adalah sebuah proses yang memberdayakan dan berupa pengembangan diri yang pada akhirnya bisa meningkatkan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Ya kira-kira seperti itulah Bu Puput. Jadi nanti pada tahap supervisi akademik ini diantaranya ada 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Jadi kira-kira seperti itu nanti tahapan dari supervisi akademiknya. Nah, percakapan kita ini merupakan tahapan pertama dari supervisi akademik yang namanya pra-observasi. Jadi kita bercakap-cakap yang tujuannya untuk sejauh mana melihat kesiapan Bu Puput nanti untuk pelaksanaan tahap observasi, yaitu Bu Puput nanti mengajar, kemudian saya sebagai supervisor nanti akan mengobservasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Puput. Ya kira-kira seperti itulah Bu Puput. Nah, kira-kira menurut Bu Puput setelah percakapan kita ini apa yang diharapkan oleh Bu Puput dari percakapan pra-observasi ini? Yang saya harapkan dari percakapan ini, ya karena ini percakapan pra-observasi, saya berharap jadi lebih siap, begitu Pak Aris. Nah, saya juga lebih paham, lebih tahu apa yang harus dipersiapkan pada tahap ini, sehingga nanti pada pelaksanaan observasinya menjadi lebih siap, begitu Pak Aris. Jadi yang diharapkan nanti melalui percakapan ini oleh Bu Puput itu bahwa Bu Puput lebih siap lagi dalam tahap observasi. Ya, betul sekali Pak. Dan juga supaya dalam pelaksanaannya nanti menjadi lebih lancar tentunya. Ya, bagus. Nah, kira-kira kapan nih Bu Puput ada waktu dan siap untuk melaksanakan pembelajarannya nanti? Ya, untuk pembelajarannya insya Allah saya besok hari Selasa nih Pak. Oh iya, jadi nanti Bu Puput siap melaksanakan pembelajaran pada hari Selasa, begitu ya Bu Puput? Iya, betul sekali Pak. Nah, Bu Puput ini kan guru kelas 2 ya? Betul Pak. Nanti kira-kira mau mengajar apa nih? Ya, nanti saya akan mengajar mata pelajaran matematika sesuai dengan jadwal pelajaran pada hari Selasa. Materinya apa nih? Ya, materinya mengenai pecahan Pak. Oh iya, jadi materinya pecahan ya Bu ya. Jadi nanti mata pelajaran yang akan diajarkan pada saat pembelajaran atau pada saat nanti saya mengobservasi Ibu Puput itu adalah mata pelajaran matematika, kemudian materinya adalah pecahan ya, seperti itu ya Bu? Ya, betul Pak. Nah, berkaitan dengan itu, tujuan pembelajarannya apa nih? Ya, untuk tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa dapat menentukan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Baik. Jadi tujuan pembelajaran nanti sesuai dengan yang sudah disampaikan Bu Puput tadi, yaitu dengan mengamati gambar yang disajikan ya siswa dapat menentukan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Seperti itu ya Bu Puput? Ya, betul Pak Aris. Nah, tentunya untuk pembelajaran nanti Bu Puput sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Apa saja nih persiapan sampai hari ini yang sudah dikerjakan atau dipersiapkan? Ya, persiapan yang sudah saya lakukan, yang pertama yaitu saya sudah membuat RPP, kemudian perangkat pembelajarannya, LKPD, juga media yang akan digunakan, serta evaluasinya. Ya, bagus. Baik sekali kalau sudah dipersiapkan seperti itu Bu. Jadi RPP sudah dipersiapkan, media, LKPD, dan alat evaluasinya. Nah, apa sebabnya nih nanti pada saat pembelajaran Bu Puput ini fokus pada mata pelajaran matematika? Apa sebabnya Bu? Ya, jadi begini Pak, mata pelajaran matematika bagi sebagian besar murid itu merupakan pelajaran yang sulit. Jadi, banyak murid yang menganggap sulit pada pelajaran matematika. Selain itu, tingkat pemahaman anak kan juga berbeda-beda, ada yang cepat, sedang, dan lambat. Jadi, dalam pembelajaran kali ini, saya menggunakan media-media yang konkret atau nyata dalam proses pembelajaran. Ya, bagus sekali Bu Puput. Jadi yang saya pahami dari Bu Puput tadi sampaikan bahwa ini sebenarnya berkaitan dengan kesiapan belajar murid. Jadi karena kondisi anaknya beragam, seperti yang tadi Bu Puput sampaikan, ada anak yang kemampuannya cepat, sedang, kemudian kurang atau lambat, dan juga karena mata pelajaran matematika ini dianggap mata pelajaran yang sulit bagi anak-anak. Begitu ya Bu Puput? Ya, betul sekali Pak. Baik. Tadi persiapannya sudah. Nah, sekarang coba ceritakan strateginya untuk pembelajaran nanti apa nih berkaitan dengan materi pecahan.
Ya, itu tadi Pak, karena kondisi anak yang beragam, ada yang cepat, sedang, dan kurang dalam penerimaan materi, jadi saya melihat dari kesiapan belajar mereka dulu. Jadi mereka bisa memahami apa yang akan saya jelaskan. Nah, untuk strategi yang akan saya gunakan adalah dengan menggunakan benda konkret atau nyata. Selain itu juga dari LKPD-nya. LKPD yang saya siapkan itu kemungkinan agak berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Seperti itu Pak Aris. Ya, bagus. Jadi sesuai yang dijelaskan Bu Puput tadi, bagus sekali itu. Jadi Bu Puput sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, dengan melihat kesiapan belajar siswa. Makanya tadi strategi yang digunakan Bu Puput yaitu penggunaan benda konkret atau nyata dan penggunaan LKPD yang menyesuaikan dengan kesiapan belajar. Nah, ini saya sudah melihat Bu Puput ini sudah menerapkan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Ini namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bu Puput sudah merencanakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Yang itu kalau di guru tunggal itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu nanti pada pelaksanaan pembelajarannya kan ada bantuan ya yang akan diberikan Bu Puput. Bantuannya seperti apa dalam pembelajarannya? Ya, bantuannya nanti rencananya anak akan saya kelompokkan. Nah, jadi dalam kelompok tersebut anaknya beragam. Ada siswa yang cepat, sedang, dan kurang. Nanti saya akan berkeliling ke setiap kelompok untuk menjelaskan dan memberikan arahan bagaimana cara menggunakan media. Ya, baik. Itu bagus sekali Bu. Tadi perencanaannya sudah, bentuknya akan diberikan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Puput tadi. Kemudian, apakah sampai saat ini ada perencanaan atau persiapan yang masih dirasa kurang oleh Bu Puput sampai saat ini? Ya, mungkin ada beberapa Pak yang masih perlu diperbaiki lagi, masih dalam proses persiapannya. Jadi tadi masih ada dalam proses gitu ya, yang perlu dilengkapi. Iya Pak. Apa nih Bu Puput untuk melengkapi sampai benar-benar siap semuanya untuk pelaksanaan pembelajaran pada hari Selasa besok? Ya, insya Allah setelah percakapan kita ini, saya akan mempersiapkan lagi supaya nanti pada hari Selasa bisa sudah siap semuanya. Apakah nanti Bu Puput memerlukan bantuan? Kalau misal perlu bantuan, misalnya bantuan dari siapa? Ya, biasanya kalau memerlukan bantuan, saya meminta bantuan kepada rekan guru lain, atau mungkin nanti dari Pak Aris sendiri, nanti boleh ya Pak? Siap. Insya Allah, apa yang bisa saya bantu pasti akan saya bantu. Kita berkolaborasi saja. Oh ya, tadi kan sudah dijelaskan dari perencanaan, kemudian strateginya sudah dipersiapkan dengan matang. Nah, berkaitan dengan supervisi akademik ini, erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi. Nah, kira-kira area kompetensi pengembangan apa yang ingin dicapai oleh Bu Puput? Ya, saya ingin meningkatkan kompetensi diri saya yang berkaitan dengan kemampuan menyampaikan materi pada siswa, supaya materi yang saya sampaikan itu mudah dipahami oleh siswa. Di antaranya dengan media-media yang konkret atau nyata, supaya pembelajaran yang saya sampaikan itu mudah dan bisa dipahami oleh anak. Kemudian, saya juga ingin meningkatkan kompetensi sosial dan emosional saya. Jadi, siswa banyak yang mengeluh sulit, tidak bisa, mudah menyerah dengan pelajaran matematika. Nah, dengan adanya keberagaman siswa tersebut, melatih emosional saya, bagaimana menyikapi keberagaman anak karena ada yang lambat, sedang, dan cepat. Bagaimana cara mengelola emosinya supaya anak itu tetap bisa memahami dan tidak gampang menyerah dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Baik, itu bagus sekali Bu. Kalau tadi saya menyimak dari penjelasan Bu tadi bahwa area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Puput itu yang pertama berkaitan dengan kompetensi atau kemampuan mengajar dari Bu Puput. Nah, ini berarti sama dengan kompetensi profesional dan kompetensi. Kemudian yang kedua untuk mengembangkan atau area pengembangan yang berkaitan dengan kompetensi sosial dan emosional, yaitu berkaitan dengan kompetensi. Nah, kemudian strateginya apa untuk mencapai pengembangan tersebut? Apa strategi yang mungkin bisa dilakukan oleh Bu Puput pada saat pembelajaran nanti untuk area pengembangan yang ingin disampaikan? Ya, strategi yang akan saya gunakan untuk mencapai pengembangan tersebut adalah untuk kompetensi profesional dan pedagogik tadi. Saya berusaha untuk memulai dari tahap perencanaan dulu,
Harus segala sesuatunya dipersiapkan dan dimulai RPP, media, LKPD, dan evaluasinya semua akan saya perdalam lagi agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, strategi yang akan saya gunakan untuk mencapai pengembangan kompetensi kepribadian, saya akan siapkan LKPD untuk melatih anak sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing anak. Jadi bisa beragam, seperti itu kira-kira Pak Aris. Baik Bu, itu bagus sekali ya. Jadi berkaitan dengan strategi untuk mencapai hal yang seperti apa yang tadi disebutkan oleh Bu, yaitu berkaitan dengan pengembangan kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kepribadian maupun sosial emosional. Tadi berkaitan dengan LKPD yang dibuat dengan kesiapan belajar siswa terkait bahan ajar disesuaikan dengan kemampuan juga dengan anak itu sendiri. Nah, yang demikian itu kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi ini namanya adalah berdiferensiasi konten. Kemudian kalau berkaitan dengan interaksi pengetahuan yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran dilihat dari kesiapan belajar siswa. Ini berkaitan dengan namanya berdiferensiasi proses. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang nanti diupayakan pembelajaran oleh Bu Puput guna memenuhi keberagaman siswa, kesiapan belajarnya benar-benar bisa memenuhi kebutuhan belajar. Intinya, apa yang kita upayakan pembelajaran yang berpihak pada murid bisa diwujudkan melalui pembelajaran. Baik, itu bagus sekali Bu Puput. Semoga nanti pada pelaksanaannya kita bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan dan bisa dicapai secara maksimal sesuai yang diharapkan dan direncanakan. Nanti setelah kita menyelesaikan pembicaraan ini, kita akan masuk pada tahap observasi pelaksanaan pembelajaran. Setelah observasi pembelajaran, kita akan bertemu kembali dan bercak-cak kembali berkaitan dengan refleksi apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Puput pada saat pembelajaran. Rencana pengembangan dan tindak lanjut kedepannya yang akan dilakukan oleh Bu Puput itu nantinya dalam percakapan yang namanya percakapan pasca observasi. Kira-kira apa ada yang mau disampaikan oleh Bu Puput lainnya? Saya kira kalau sudah tidak ada lagi yang ingin kita bicarakan, kita akhiri saja untuk percakapan pra observasi pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi buat Bu Puput atas waktunya sehingga kita bisa berbincang-bincang. Nanti saya berharap pada hari Selasa dalam pelaksanaan observasi pembelajarannya bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Sekali lagi terima kasih Bu Puput atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pembilangnya, kemudian duanya adalah penyebut ya. Satu per dua. Kemudian kasih contoh lagi ya. Nih, di sini Bu Guru ada sebuah gambar, coba diperhatikan ya.
bagian? Dua bagian yang sama besar. Maka nilai dari setiap bagian itu berapa? 1/2. Satunya apa ini? Nilai setiap bagiannya. Kemudian berikutnya adalah jumlah dari keseluruhan bagian. Kemudian yang ketiga, ini ada gambar bangun apa? Segitiganya dibagi menjadi berapa bagian? 3 bagian. Maka nilai dari setiap bagian ini berapa? 1/3. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak? Ya lanjut ya. Masih ada 3 gambar lagi yang belum maju. Noval. Kemudian bawahnya Tristan. Yang terakhir Yumna. Ya. Semuanya perhatikan, hadap ke depan. Berarti tinggal yang ini ya. Ini ada gambar bangun apa? Lingkaran. Lingkarannya dibagi menjadi berapa bagian? 2 bagian yang sama besar. Maka nilai dari setiap bagian ini berapa? 1/2. Karena ini ada 2 bagian. Kemudian yang bawah, ini ada gambar bangun apa? Persegi. Perseginya dibagi menjadi berapa bagian? 4 bagian. Maka nilai dari setiap bagian ini berapa? 1/4. Ya, yang terakhir. Gambar apa ini? Lingkarannya dibagi menjadi berapa? 3. Diperhatikan. Setiap bagian ini sama besar apa tidak? Ya sama besar. Tapi kalau pembaginya tidak sama besar, misalkan kalian di sini ada yang besar, ada yang kecil, itu tidak boleh ya. Harus dibaginya itu besarnya sama ya. Berapa ini nilainya? 1/3. Kenapa 1/3? Ada yang bisa menjelaskan? Cuk? Ya, Alta? Iya, karena ada 3 bagian. Paham apa? Tidak? Ya, silahkan ditulis.
sederhana ya. Nah, menyanyikan lirik ini menggunakan nada balonku ada 5. Ibu ajarkan dulu ya. Seperti ini. Belajar matematika, materi pecahan sederhana. Atas namanya pembilang, bawah namanya penyebut. Awas jangan sampai lupa materi pecahan sederhana. Atas namanya pembilang, bawah namanya penyebut. Bisa? Kita coba dulu ya. Nyanyi bareng-bareng. Ya. 1, 2, 3. Belajar matematika, materi pecahan sederhana. Atas namanya pembilang, bawah namanya penyebut. Awas jangan sampai lupa materi pecahan sederhana. Atas namanya pembilang, bawah namanya penyebut. Ayo yang semangat nyanyinya. Berdiri, coba berdiri. Semuanya nyanyi ya. Yang keras. 1, 2, 3. Belajar matematika, materi pecahan sederhana. Atas namanya pembilang, bawah namanya penyebut. Awas jangan sampai lupa materi pecahan sederhana. Atas namanya pembilang, bawah namanya penyebut. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ya, silahkan duduk. Nah, nanti ini ditulis ya, kemudian dihafalkan supaya kalian bisa mengingat materi pecahan sederhana ini dengan baik. Jangan sampai tertukar. Yang atas itu pembilang dan yang bawah itu penyebut. Pembilang itu untuk bilangan yang terbagi dan penyebut itu untuk bilangan yang dibagi. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Enggak? Oke, Bu Guru akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Silakan nanti hadap ke belakang saja. Biar mudah ya. Hadap ke belakang. Kemudian nanti Bu Guru akan membagikan lembar kerja. Nanti silakan diisi ya. Kursinya dihadapkan ke belakang dulu.
dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potongan pizza dapat dinyatakan dengan pecahan seperempat. Sebuah pizza dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka setiap potongan pizza dapat dinyatakan dengan pecahan seperempat. Bisa kalian lihat, hadap ke depan dulu. Contoh ya, ini yang dibagi menjadi 4 bagian. Misalnya ini adalah sebuah pizza. Pizza itu dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Maka setiap potongan pizza dinyatakan dengan pecahan 1/4. Nomor 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Munawar, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap yang berasal dari SD Negeri Karangjati 3, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Yulia Puputami SPD. Dalam percakapan pasca observasi ini, saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Novi Bintiatul Wahyati SPD. Baiklah, saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan ibu saya. Assalamualaikum Bu Puput. Waalaikumsalam Pak Aris. Bagaimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah baik Pak. Jadi kita sekarang bertemu kembali ya untuk ketiga kalinya. Setelah kemarin kita sudah bertemu untuk pertama dan kedua, yaitu pada tahap pra-observasi dan tahap observasi. Nah, pada pertemuan ketiga ini, yaitu pada tahap pasca observasi, nanti kita akan bercakap-cakap berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan kemarin di kelas 2 di mata pelajaran matematika dengan materi cakap. Nah, kira-kira harapan Bu Puput setelah percakapan ini apa yang ingin didapatkan? Untuk percakapan ini mungkin kita sharing saja ya Pak mengenai pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas 2, apa yang sudah baik dan apa yang perlu untuk diperbaiki serta bagaimana cara untuk memperbaikinya Pak. Jadi tujuannya tadi sesuai yang sudah disampaikan oleh Bu Puput, bahwa melalui percakapan ini bisa teridentifikasi ya apa yang sudah baik, apa yang masih kurang, kemudian bagaimana cara untuk memperbaikinya. Seperti itu ya Bu Puput. Nah, tapi saya ingin tahu dulu nih bagaimana perasaannya kemarin setelah Bu Puput melaksanakan pembelajaran. Perasaan saya sangat lega dan juga senang telah melaksanakan pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya, di mana saya sudah merencanakan langkah-langkah pembelajarannya, kemudian persiapan medianya, serta anak-anak juga terlihat sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran kemarin Pak. Nah, jadi Bu Puput sudah merasa lega nih, senang karena memang di prosesnya juga lancar. Anak-anak juga antusias. Kemudian berkaitan dengan waktu pra-observasi kemarin, kan ada itu rencana perbaikan yang Bu Puput lakukan. Kira-kira pada waktu pembelajaran kemarin, rencana perbaikan itu pada pra-observasi apakah sudah tercapai? Ya, jadi waktu pra-observasi itu kan merancang pembelajaran untuk menggunakan media-media yang konkret atau nyata. Nah, pada pelaksanaannya saya juga sudah menggunakan media yang konkret atau nyata dan media itu mudah untuk didapatkan. Berarti pada intinya sudah tercapai ya, karena memang rencana awalnya akan melakukan perbaikan ya, diantaranya menggunakan media konkret seperti itu ya Bu Puput ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari tujuan pembelajarannya, menurut Bu Puput bagaimana? Apakah sudah tercapai atau belum tujuan pembelajarannya? Ya, tujuan pembelajarannya sudah tercapai Pak, di mana dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menentukan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Nah, kalau dilihat dari evaluasinya, anak-anak itu hampir sudah bisa untuk menentukan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Bagus sekali itu Bu Puput. Menurut apa yang tadi Bu Puput sampaikan, bahwa tujuan pembelajarannya sudah tercapai, bisa dilihat dari prosesnya, kemudian bisa dilihat dari hasilnya atau evaluasinya. Nah, kemudian terkait hal yang sudah baik berkaitan dengan praktek pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Puput, hal-hal baiknya apa nih Bu Puput? Ya, hal yang sudah baik menurut saya mungkin pembelajaran yang sudah saya laksanakan itu sudah menggunakan media yang konkret atau nyata dan mudah untuk ditemukan atau didapatkan di sekitar kita, sehingga dengan menggunakan media tersebut anak-anak itu mudah dalam memahami serta menentukan pecahan dibandingkan dengan hanya dengan gambar ataupun bayangan yang ada dalam pikiran anak. Menurut saya itu anak akan merasa kesulitan Pak. Nah, untuk selanjutnya berkaitan dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, yang dirasa masih kurang dan perlu ditingkatkan, kira-kira menurut Bu Puput apa nih? Ya,
Yang masih kurang menurut saya dalam pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid, Pak. Jadi dalam percakapan pra-observasi dulu kan direncanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak atau pembelajaran yang berdiferensiasi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Aris. Nah, tapi pada pelaksanaannya menurut saya masih dirasa kurang maksimal, Pak. Jadi menurut Bu Guru tadi yang dirasa masih kurang dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin adalah upaya untuk menciptakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa atau yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kan terkait dengan kekurangan yang perlu ditingkatkan ya, terkait dengan kompetensi yang akan dikembangkan. Mungkin ada strategi khusus dari Bu Puput yang akan dilakukan untuk meningkatkan apa yang dirasa masih kurang, atau mungkin arah pengembangan selanjutnya seperti apa kira-kira contohnya yang mau dilakukan Bu Puput? Ya, rencananya mungkin saya akan menambah lagi wawasan, kemudian menambah ilmu pengetahuan dan juga ingin meningkatkan kompetensi saya. Misalnya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan baik luring maupun daring, kemudian mengikuti kegiatan KKG, belajar mandiri melalui platform PMM, bahkan saya juga memiliki keinginan untuk mengikuti program guru penggerak seperti yang dilakukan oleh Pak Aris. Baik, bagus sekali itu Bu Puput. Itu memang merupakan usaha yang sudah menjadi rencana untuk perbaikan ke depannya. Mudah-mudahan dengan usaha tersebut dapat meningkatkan perbaikan pembelajaran yang dilakukan, juga yang terpenting dapat meningkatkan kompetensi pribadi dan faedah dari Bu Puput sendiri. Nah, kemudian kapan nih rencana tersebut akan dilakukan oleh Bu Puput? Ya, secepatnya, Pak. Kemudian targetnya berapa lama untuk pelaksanaannya? Ya, untuk target mungkin mulai dari sekarang sampai 5 ataupun 6 bulan ke depan, Pak. Ya, bagus sekali itu Bu Puput. Insya Allah kalau dilakukan secara konsisten mulai dari sekarang, ya sekitar sampai 5-6 bulan ke depan ya itu sudah bagus sekali. Nah, kira-kira yang bisa membantu atau terlibat pada pemulihan Bu Puput tadi terkait dengan rencana kedepannya untuk pengembangan atau upaya peningkatan kompetensi diri itu kira-kira siapa saja itu? Ya, menurut saya yang pertama itu harus ada dukungan dari atasan seperti kepala sekolah ataupun pengawas, kemudian dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah, terutama juga dukungan dari Pak Aris sendiri yang lebih berpengalaman, Pak. Insya Allah Bu Puput, yang penting kita saling sharing, komunikasi, berkolaborasi, serta kalibrasi untuk peningkatan kompetensi kita sebagai guru agar kita dapat melaksanakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Yang disebut juga itu pembelajaran berdiferensiasi. Serta tidak kalah pentingnya juga kita juga harus mampu untuk menerapkan pembelajaran KSE, yaitu pembelajaran yang menerapkan adanya kompetensi sosial dan emosional. Nah, sampai di sini apa ada yang ingin disampaikan lagi oleh Bu Puput? Ya, mungkin cukup dulu nih, Pak. Nanti apabila saya mengalami kesulitan, saya akan menghubungi Pak Aris. Siap. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Jadi akan saya review dari awal percakapan kita pada pasca observasi ini bahwa Bu Puput ini sudah melaksanakan serangkaian supervisi akademik, mulai dari tahapan pra-observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir percakapan kita ini yaitu namanya percakapan tahap pasca observasi. Nah, mudah-mudahan kegiatan supervisi akademik ini dapat bermanfaat bagi Bu Puput, terutama dalam pengembangan kompetensi yang artinya pada kemampuan kita dalam upaya menuntun siswa, terutama dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi seperti itu yang kedua. Yang terakhir, saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Bu Puput atas waktu dan kerjasamanya. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Saya kira sudah cukup percakapan kita kali ini, gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Puput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.